ini yang agak sulit dijelaskan Gitu secara ya? nalar ya, Pak. Betul. Karena Iya saya iya. sendiri Mhm juga mhm. tidak begitu paham dengan apa yang saya alami waktu itu. Gitu ya? Nggak paham Karena ya? menurut cerita dari ibu Mhm saya, mhm mhm iya, mhm. nggak paham. Mmm, Cerita dari ibu saya serta orang-orang yang pernah mhm, mengundang saya ceramah waktu itu, betul. saya usia 3 tahun sudah Allah ceramah kemana-mana, Pak. Allah, betul betul. Mhm. Ya rintisan kedua orang tua saya. Ya alhamdulillah. Itu orientasi keluar ke masyarakat. Mhm 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 mhm. Nah, orientasi keluar itu tidak lepas dari bagaimana motivasi orang tua kami Mhm mhm. untuk mendidik anak-anaknya. Mhm mhm mhm. Jadi karena beliau-beliau ini memang concern pada pendidikan, Mhm mhm. anak-anaknya pun Mhm. dibentuk untuk menjadi Mhm mhm. semangat dalam dunia pendidikan Mhm gitu. mhm. Kami semua terjun dalam dunia pendidikan, Betul, semuanya semuanya ya. dosen. Dosen ya. Walaupun Heeh. secara Secara pribadi akademik dulu saya jenengan sempat, dokter. Jenengan kan ya, dokter, secara saya akademiknya kan dokter, dokter juga, tapi seneng iya, menjadi heeh. dekan, pembelajar kan, gurunya itu, dosennya itu. Ya gitu apa gitu? Saya double Mhm ini, Pak, mhm mhm double apa mhm. pendidikan ya. Gitu ya, Jadi betul. Mhm S1 saya mhm IAIN mhm. sama kedokteran gitu Betul. kan. Heeh heeh heeh. Kemudian S2-nya Mhm di IAIN yang mhm. kemudian dapat gelar MAG itu. Betul. Mhm Lalu S3-nya mhm. melanjutkan di UNER bidang ilmu kedokteran. Kedokteran juga itu ya. Nah, Mhm mhm sehingga ketika saya PNS di mhm UIN, mhm IAIN mhm waktu itu ketika saya masuk, mhm mhm ya saya menggunakan ijazah mhm. dari IAIN Dari IAIN. begitu. Mhm mhm Yang mhm. memang yang memang itu dulu juga atas arahan dari Mhm. Aba dan Ibu gitu. Iya 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 iya. Atas Betul arahan betul. beliau. Mhm mhm. Tetapi ternyata ilmu kedokterannya pun juga Mhm. tidak Tidak sia-sia. sia-sia Betul karena bisa betul. dimanfaatkan. Iya. Betul. Yang merintis katakan, kesehatan di sana Bu, apa itu di UIN tuh? Sekarang menjadi Iya, mhm, di UIN. menjadi pusat Iya, kesehatan jadi ya? dulu Mhm. kan di UIN itu Mhm. ada klinik ya, Pak. Klinik Dulu betul. Mhm. levelnya masih klinik Heeh, mahasiswa begitu. betul. Heeh heeh Nah, heeh. setelah saya lulus, Mhm waktu itu klinik mahasiswa sebelum saya lulus itu dipegang dokter dari luar mhm dan memang tidak begitu berkembang gitu ya. mhm Begitu mhm. saya lulus, saya lapor ke Pak Rektor, kemudian saya diminta untuk handle Mhm klinik itu, kemudian saya uruslah mhm izin operasionalnya, formalitasnya mhm sebagai klinik yang bisa melayani tidak hanya mahasiswa, mhm tapi juga pelayanan umum ke siapapun gitu ya. mhm Tapi orientasinya memang ke sivitas akademika. mhm mhm. Alhamdulillah sampai sekarang kan klinik itu masih eksis Mhm mhm mhm. gitu. Betul betul. Mhm Kemudian dalam kaitannya dengan tugas akademik saya sebagai dosen, mhm. ternyata gelar kedokteran saya ini bisa disinergikan di prodi Mmm. psikologi Iya iya gitu. iya iya iya, Nah, nggih nggih. sehingga Mhm saya mhm mengajar mhm awal-awal itu psikologi faal mhm mhm mhm. Iya yang iya. berdekatan dengan Mhm. ilmu kedokteran. Betul. Kemudian saya juga mengajar psikofarmakologi. Ini Mhm juga hybrid antara mhm psikologi dan kedokteran. mhm Kemudian belakangan ini saya juga ngajar psikoneuroimunologi. Ini mhm juga hybrid antara psikologi, neurologi dan imunologi. mhm mhm. Artinya integrasi antara dua bidang keilmuan yaitu psikologi dan kedokteran. Alhamdulillah tidak ada yang sia-sia Yang sia-sia ilmu alhamdulillah. Mhm mhm. yang saya pelajari khususnya. Mmm. Iya. Terima Nah kasih. heeh, Gitu Pak kira-kira. iya. Dan, yang terjadi ya, bahwa, apa harapan orang tua itu bisa tersampaikan. Nah, untuk ke sana itu Bu, kalau Iya. dibanding dengan anak-anak sekarang yang bisa jadi model-model pembelajaran yang
merdeka belajar gitu. Bisa jadi zaman dulu itu gimana Bu dalam pembelajaran yang bisa membentuk karakter yang luar biasa untuk saudara-saudara jenengan itu loh. Jenengan semua kan putri dalam keluarga itu putri semua kan gitu loh. Tapi berhasil semua Iya, dalam iya. pendidikan itu. Gimana itu cara Bapak Iya, atau Ibu dalam mendidik jenengan? iya. Jadi begitu saya lulus SMA, saya SD-nya di MI yang dirintis Yang oleh dirintis orang di tua saya. Kemudian ya, kemudian SMP-nya di Madrasah Sanawiyah Negeri, kemudian SMA-nya di SMA Wahid Hasim. Artinya pondasi-pondasi agama itu tidak lepas dari setiap jenjang pendidikan. Pendidikan agama yang lebih diutamakan Pak oleh orang tua saya. Saya masih ingat waktu itu ba'da subuh itu saya tidak boleh tidur. Saya bertiga sama sama saudara-saudara saya itu. Saya harus mengikuti ngaji ilmu alat yang diajarkan oleh abah saya sendiri waktu itu. Harus ikut. Jadi sempat agak ada sedikit ditekan begitu, tetapi justru dengan begitu akhirnya jadi kebiasaan. Betul. Apa yang ditanamkan oleh orang tua saya waktu itu. Habis subuh ngaji ini, nanti ngaji ini. Kemudian nanti ngajar di sana. Jadi saya waktu kuliah semester 5 itu sudah jadi wakil kepala madrasah. Betul. Iya. Iya, itu merupakan apa ya? Menurut saya arahan dari orang tua saya untuk bisa terjun dalam dunia pendidikan. Sebenarnya keinginan beliau nggak tinggi-tinggi amat. Wong abahmu guru, ibu ya guru, pokoknya anaknya jadi guru begitu. Ternyata melebihi itu ya, tidak sekedar guru tapi jadi dosen malahan. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa yang harus saya syukuri gitu, Pak. Tapi juga dalam mengalami itu mungkin jenengan juga menjadi penceramah cilik. Bagaimana itu prosesnya itu, Bu? Ini kan luar biasa itu. Iya. Masa-masa anak mungkin bermain tapi ini penceramah loh, Bu. Gimana coba? Betul. Ini yang agak sulit dijelaskan secara nalar ya Pak. Betul. Karena saya sendiri juga tidak begitu paham dengan apa yang saya alami waktu itu. Gitu ya? Karena menurut cerita dari ibu saya, nggak paham. Cerita dari ibu saya serta orang-orang yang pernah mengundang saya ceramah waktu itu, saya usia 3 tahun sudah ceramah kemana-mana Pak. Betul. Dan saya tidak ingat itu. Nggak ingat ya? Iya, saya tidak ingat. Ya, Bahkan apa yang saya omongkan itu saya juga tidak tahu persis gitu kan. Iya betul. Baru setelah saya sekolah 7 tahun kalau nggak salah itu saya baru ingat kalau saya sudah diundang kemana-mana tema atau materi yang akan saya sampaikan. Walaupun itu terjadi secara spontan gitu. Spontan ya. Secara spontan. Jadi orang tua mendampingi, kemudian mengarahkan ini nanti pengajiannya Walimatul Urus ya, ngomongnya soal manten gitu, misalnya begitu. Ini materinya temanya tentang manten gitu. Itu arahan dari orang tua. Tapi sudah dilatih. Tetapi ada satu Pak yang itu dilatih dari kebiasaan yang saya sendiri tidak paham mulai dari mana saya nggak paham karena ya dari usia 3 tahun nggak ingat betul saya Pak, meskipun rekamannya ada sih, cuma sudah rusak kayaknya, sudah dipertimbangkan kayaknya. Perlu dilestarikan nanti Bu itu luar biasa, nggak punya pengalaman yang lain, unik ya itu kan. Iya. Jadi nggak sadar. Satu Pak yang membuat saya ini merasa bangga dan kesuksesan saya itu kan bukan kesuksesan saya secara sendiri ya. Ibarat lampu yang nyala saat ini itu berasal dari energi simpanan sebelumnya.
Dan yang menyimpan energi itu orang tua. Orang tua gitu. ya itu. Betul. Ini yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa saya pada saat mereka mau lulus. Jangan sampai melupakan jasa orang tua. Karena doa orang tua itulah yang mengantarkan kita menjadi orang sukses. Itu yang saya betul-betul tancapkan dalam hati saya, juga kepada anak-anak saya, mahasiswa saya, bahwa doa orang tua itu penting. Anak-anak menjadi sukses itu tidak lepas dari doa orang tua. Ya, termasuk Abah dan Ibu saya yang saya kira orang-orang luar biasa. Betul. Beliau hanya pendidikannya, Ibu itu hanya gelarnya MI, Madrasah Ibtidaiyah. Oke. Abah itu hanya PGA 4 tahun apa 6 tahun gitu, Pak. Iya. Tapi Masya Allah, mungkin karena berkah beliau mengabdi pada kiai, kemudian mengabdi di pesantren, dua-duanya, kemudian juga dari keluarga yang prihatin gitu, sehingga stromnya kepada Allah itu luar biasa kuat sinyalnya begitu. Iya. Termasuk untuk anak-anaknya. Dan hikmahnya bisa dirasakan oleh anak-anaknya saat ini. Itu Pak yang saya rasakan. Itu kan kalau saya simpulkan itu kayak ilmu laduni Bu ya, kayaknya begitu ya. Karena neng ula, saya tidak tahu persis ya. Yang adik-adik itu juga merasakan sama atau mungkin jenengan saja yang lupa? Adik, kan adik juga itu sama. Adik-adik sama. Ya juga melupakan, nggak tahu. Beliau berprosesnya lebih besar sih. Kalau saya kan mulai 3 tahun yang saya memang nggak ingat. Kalau adik-adik itu sudah agak besar, sudah MI kayaknya. Jadi mungkin awal-awal mereka masih ingat. Iya. Dan tentu ini kalau dibanding dengan model Merdeka Belajar, tentu saya pikir menurut pemahaman saya sebagai orang awam, awam dalam bidang-bidang perkembangan neuro tentang perkembangan otak. Imunologi. Ya, itu kan nggak nyambung. Nggak nyambung loh. Merdeka Belajar itu membuat anak-anak nanti itu merdeka gitu aja kan. Suruh, ayo nak kesini, merdeka Bu, kan gitu itu. Bantah semua itu. Nah, andai kan itu diterapkan saat ini kayaknya kurang cocok. Bagaimana Bu menurut pendapat jenengan? Merdeka Belajar ini kan sebenarnya mau mengangkat hak-hak anak ya Pak ya, hak-hak individu untuk bisa belajar apapun gitu kan, baik itu dalam konteks pendidikan formal maupun dalam konteks pendidikan non formal. Sebenarnya tidak masalah karena bagaimanapun setiap individu kan punya pilihan-pilihan, tetapi pilihan-pilihan itu tentu bukan berarti merupakan pilihan yang bebas sebebas-bebasnya. Di kampus pun masih harus kita kendalikan, walaupun itu namanya konsep Merdeka Belajar, kampus merdeka begitu ya. Betul. Karena kesulitan juga kalau setiap individu yang mengikuti proses pembelajaran dengan MBKM ini lalu dibebaskan sebebas-bebasnya. Kita yang dititipi orang tuanya, pengelola pendidikan ini kesulitan juga untuk memanage ya. Saya kira di dalam keluarga juga begitu. Anak diberi kebebasan, oke lah. Ada saatnya anak diberi kebebasan, ada saatnya anak masih harus dikendalikan oleh orang tua. Kalau menurut Sayyidina Ali itu kan kalau anakmu usia 0 sampai 7 tahun, maka perlakukan dia seperti raja, katanya begitu. Artinya anak perlu diikuti kemauannya, diperhatikan, disayang. 7 sampai 14 tahun, beda lagi perlakuannya. Anak ini harus diperlakukan seperti tawanan perang. Jadi harus ada instruksi, harus ada perintah. Misalnya ini waktunya sholat, Ramadan harus puasa. Makanya perintah Rasulullah kepada orang tua untuk
memerintahkan anak sholat itu kan mulai usia 7 tahun. Bukan kemudian anaknya dibebaskan karena ini merdeka, wis karepmu sholat terserah, enggak, ya terserah kan, bukan begitu, ya. Tapi kemudian pada fase berikutnya 14 sampai 21 tahun ini saatnya anak diajak berdiskusi, anak diajak untuk berdialog. Jadi saat-saat ini perlu juga dipahami oleh orang tua kapan anak diberi kebebasan, kapan anak perlu dikendalikan dalam pengawasan orang tua. Nah, kalau anak memang sudah saatnya dia bisa berpikir secara kritis terhadap lingkungannya, sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya, orang tua tinggal mendialogkan saja. Kalau seperti ini, bagaimana kira-kira menurut kalian, misalnya begitu. Jadi tidak harus anak-anak remaja pada khususnya itu kemudian terlalu diproteksi, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh kemana, tidak boleh kemana. Ini malah yang katanya anak zaman sekarang orang tua jadul, karena tidak memberikan kemerdekaan kepada dirinya. Merdeka boleh di usia ini, tetapi tetap dalam pengawasan dan bimbingan orang tua, itu penting. Menurut saya begitu, Pak. Iya, berarti kan kesimpulannya ada merdeka belajar menurut Islami, apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang diinginkan, kemudian terjemahkan Sayyidina Ali bahwa sampai 7 tahun, oke lah kita ikuti. Ketika 7 tahun sampai 14 tahun, itu harus benar-benar dikendalikan. 14 tahun ke atas, itu nanti itu harus diajak diskusi. Itu kan berarti ada merdeka belajar yang menurut Islam, ada juga merdeka belajar yang bisa jadi yang sebebas-bebasnya. Artinya gini, mungkin ketakutan kayaknya orang-orang. Ketakutannya begini, saya ngomong dengan teman-teman yang spiritual ya itu. Dia mempertanyakan, coba sampean lihat Pak, apa ada orang-orang gila itu kena corona? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Saya juga nggak bisa jawab. Kenapa nggak ada ya? Kenapa ya? Loh, karena dia itu coba lihat, dia nggak pernah berpikir. Dia merdeka sekali apa yang terjadi itu. Terus bagaimana? Terus bagaimana kira-kira? Ya saya pikir orang itu harus begitu, harus merdeka semua. Jadi nggak usah mikir apa-apa, nggak usah stres supaya nanti nggak kena corona. Bagaimana Bu? Bagaimana ini Bu Dokter? Ini pandangan daripada ya nggak begitulah. Gitu ya, nggak begitu. Ya enggak begitu, gitu artinya. Ya memang orang-orang gila ini kan kognitifnya terganggu, Pak. Betul. Sehingga perilakunya juga terganggu, emosinya juga terganggu. Apalagi yang sudah parah ya, yang skizofrenia itu. Maka dalam hal ini tentu dia tidak berpikir macam-macam karena kognitifnya juga sudah pecah, susikan kognitifnya dengan baik. Nah, maka kalau orang-orang sehat itu ketika ada berita-berita negatif dia menjadi panik, stres, nah mereka ya no problemo. No reken. Mungkin apapun yang terjadi di dunia ini mungkin nggak mau tahu dia. Betul. Bisa diarahkan juga ke sini Bu Dokter. Kalau kita lihat orang-orang yang katakanlah kiai-kiai yang sangat wirai ya, sangat katakanlah pasrah-srah, bongkoan, wis saking dekatnya dengan Gusti Allah ya, itu kan juga kebebasan dalam pikirannya nggak ada terbebani. Lain loh dengan orang-orang yang biasa. Sekarang yang masuk rumah sakit semua itu coba kita lihat orang-orang yang bisa jadi adalah awalnya itu nggak apa-apa, gitu. Pada akhirnya dibawa ke rumah sakit stres, pada akhirnya juga kena. Gitu kan gitu itu. Nah orang-orang kiai-kiai yang sangat kuno wirai itu rupanya juga itu kan urusan Allah, kan gitu loh. Pasrahnya itu menimbulkan sebuah kedamaian hati. Apa memang ada hubungan ya Bu ya? Yang kalau kita lihat situasi sekarang corona ini. Iya. Betul. Itu yang tadi saya bilang kita harus positive thinking. Karena dalam kajian bidang ilmu saya ya, psikoneuroimunologi, orang kalau stres, apapun penyebabnya ya,
apa itu stres psikososial atau stres-stres yang lain, termasuk pandemi ini kan di satu sisi juga kalau orang menyikapi itu sebagai sesuatu yang negatif, stres Pak jadinya. Betul. Stres itu akan menimbulkan respon biologis, gitu. Respon biologis yang terjadi pada diri masing-masing orang itu melalui sistem saraf, yang kemudian akan memberikan respon terhadap kondisi stres tadi. Jadi tubuh kita akan menyiapkan energi ekstra untuk menghadapi stres itu. Kalau dalam posisi akut ya, artinya begitu ada keadaan yang buat dia stres, kemudian tubuh merespon saat itu juga dengan cara menyiapkan energi yang lebih, sehingga mengapa orang stres itu tensinya naik, gulanya naik gitu ya, itu sebenarnya kan penyiapan energi ekstra untuk menghadapi stres gitu ya. Tetapi kalau ini terjadi secara kronik, terjadi secara dalam waktu lama ya, maka tenaga-tenaga yang disiapkan oleh tubuh kita untuk menghadapi stres itu menjadi kehilangan dari neuroimunologi, itu disebut menurunkan imunitas. Orang stres itu bisa dilihat dari hormon yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Jadi ada hormon namanya hormon kortisol, itu adalah hormon yang dibentuk oleh tubuh kita sebagai pertanda bahwa orang itu dalam keadaan stres. Kortisol ini kalau naik dalam waktu singkat, dia memang memberikan efek penyiapan energi tadi. Tapi kalau naiknya lama, dalam waktu yang lama, maka dia akan menekan sistem imun. Nah, kuncinya di masa pandemi ini, ketika sistem imun ini turun, maka dia akan lebih mudah terinfeksi, khususnya virus corona ini saat ini. Itulah yang sekarang mengapa semuanya berkampanye, jangan panik, jangan stres, hindari hoax-hoax yang mengganggu pikiran gitu ya, positive thinking, karena memang dalam kajian ilmiahnya seperti itu. Orang stres dalam waktu lama akan menekan imun. Kalau imunnya turun, maka dia akan lebih rentan mengalami infeksi. Infeksi apapun sebenarnya, termasuk corona ini. Begitu Pak. Iya. Jadi perlu memang positive thinking. Kemudian kita menganggap ini adalah bagian dari dinamika yang diciptakan oleh Allah. Dan corona itu pun adalah makhluk Allah, maka Allah lah yang punya kuasa untuk mengaturnya. Kita percaya pada kekuasaan Allah, itu menjadi lebih membuat kita tidak panik. Gitu. Betul. Okay, Pak. Dan sangat terinspirasi apa yang saya katakan itu. Saya juga pernah mencoba ketika anak saya kan sakit, tak bawa kenjenengan itu kan, baru masuk gawang saja sudah sembuh itu. Itu anak itu kan, belum diobatnya sudah sembuh. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, yang terakhir bisa jadi kita kepingin apa yang bisa disampaikan oleh Bapak, Ibu, orang tua, pengajar dalam situasi pandemi saat ini Bu, dalam pendidikan. Silahkan. Ya. Bapak, Ibu, pengajar, pendidik maupun orang tua yang memang mungkin tidak dialami, ya manage diri kita sendiri sebelum kita memanage orang lain. Artinya diri kita sendiri kita atur sedemikian rupa supaya tidak stres menghadapi kondisi ini, supaya nanti tidak berefek negatif pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, kalau ibunya stres, anaknya dibentak-bentak, tambah stres. Gitu. Betul. Maka kuncinya adalah memanage diri dengan baik, menghadapi situasi yang tidak biasanya seperti ini, positive thinking supaya tidak stres, sehingga imunnya tidak terganggu, dan mudah-mudahan insya Allah selalu dalam keadaan sehat, baik sehat fisik maupun mental. Saya kira itu Pak. Oke, thank you very much. Audience, sudah kita dengar bagaimana apa yang dikatakan oleh Bu Dokter tadi itu tentang bagaimana menghadapi pandemi ini untuk pendidikan.
Yang harus kita lakukan adalah orang tua, pengajar harus bisa memanage dirinya sendiri dulu. Untuk apa? Supaya nanti itu bisa menerangi daripada sekitar, anak-anak kita ayem, kemudian lingkungannya ayem. Yang terjadi minggat itu, yang namanya corona itu. Tentu yang dimaksud manage diri sendiri ini adalah kita harus mengatur bagaimana kesehatan kita, makanan yang sehat, multivitamin, ya. Terima kasih. Dan Bu Hajah, barangkali itu kita bisa memetik sebuah pelajaran-pelajaran dari jenengan, dan sekali lagi thank you very much for your coming and giving something to our audience. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bye-bye. See you then. Thank you. Waalaikumsalam.